Oke, silakan Bu Tuti. Ya, Baik, selamat pagi Bu Tuti. pagi Pak. Oke. Tadi kita sudah janjian ya, Iya. bahwa kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Jadi Bu Tuti nanti akan saya observasi melalui kegiatan supervisi akademik. Iya. Begitu Ge? Iya. Oke. Bu Tuti, jadi sebelum kita melakukan observasi, jadi pada kegiatan pra-observasi ini saya ingin melihat kira-kira apa yang sudah Bu Tuti persiapkan. Iya Pak, yang sudah saya persiapkan ini Pak. Oh iya, set yang lihat nih. Iya, silakan Pak. Bu Tuti adalah pengajar geografi ya. Di sini materinya dampak fenomena hidrosfer terhadap kehidupan manusia. Oke, tujuannya sudah ada, ya, sudah sesuai tujuannya. Kemudian sudah ada strategi pembelajarannya juga saya lihat sini ya. Sudah ada ini Pak. Oke, strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada PSI-nya juga ya, ada teknik stop di sini. Iya. Ya, ini langkah-langkahnya, ada penilaiannya, ada LKPD-nya juga. Nih, sudah lengkap saya lihat begitu ya. Oke, baik Bu Tuti, saya ingin berbincang-bincang nih sedikit dengan Bu Tuti. Nah, kira-kira nanti untuk kegiatan observasi tentunya ada kompetensi yang ingin Bu Tuti kembangkan sana ya dalam hal pembelajaran. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Tuti harapkan saya bantu untuk Bu Tuti untuk dikembangkan gitu. Ya, baik Pak. Kompetensi yang Bapak bantu itu kompetensi pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kompetensi tentang pembelajaran Berdiferensiasi. berdiferensiasinya. Oke. Oke. Ya, jadi yang pertama Bu Tuti ingin saya membantu dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira area mana yang ingin Bu Tuti lebih secara spesifik saya amati pada pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Tuti terapkan? Yang secara spesifiknya, secara khususnya Pak ya, dalam bidang berdiferensiasi prosesnya Pak. Oke. Proses. Bu Tuti sudah mengenal macam-macam berdiferensiasi ya? Iya, Kira-kira kan dari komunikasi kemarin itu ya Pak ya. Jadi Bu Tuti memilih berdiferensiasi proses Prosesnya. yang ingin saya amati ya. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah pernah Bu Tuti lakukan, pembelajaran yang pernah Bu Tuti lakukan selama ini, ya, Bu Tuti bisa menilai sendiri kemampuan Bu Tuti mengenai pembelajaran berdiferensiasi proses ini. Nah, kalau kita ambil level dari yang terbawah level 1, kemudian yang tertinggi adalah level 10, kira-kira saat ini Bu Tuti berada pada level berapa untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses? Ya, untuk levelnya Pak ya, level 6 Pak. Baik. Bu Tuti merasa berada di Level level 6 6, ya? iya. Oke. Baik Bu Tuti. Nah, kira-kira Bu Tuti ingin mengembangkan tentunya ya? Pastinya. Oke. Kira-kira sampai di level berapa? Levelnya kalau tantangannya 1 sampai 10 Pak ya, Iya. di level 8. Oke. Luar biasa sekali ya. Dari level 6 ingin dikembangkan ke level Level 8. Ya, luar biasa. Nah, kira-kira Bu Tuti sendiri pastinya sudah memiliki strategi ya yang sudah dipersiapkan untuk mencapai level 8 tersebut. Nah, kira-kira ada nggak bisa disebutkan mungkin apa persiapan-persiapan atau strategi yang Bu Tuti akan lakukan untuk meningkatkan level dari level 6 sampai level 8 dalam proses KBM menggunakan strategi belajar berdiferensiasi proses. Baik Pak, di sini strategi yang pertama adalah saya melakukan pemetaan dulu Pak terhadap kesiapan belajar siswa berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Nah, dari situlah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melakukan pemetaan dulu, baru yang kedua saya mengintegrasikan Pak. Mengintegrasikan strategi diferensiasi proses ke dalam model pembelajaran problem based learning atau problem berbasis masalah Pak. Oke.
saja? Yang ketiga Pak, yang ketiga saya menyiapkan soal dulu Pak. Menyiapkan soal yang berbeda tingkat kesukarannya. Yang keempat, baru saya melakukan pendampingan terhadap siswa yang kurang paham. Seperti itu Pak strateginya. Oke, luar biasa sekali ya. Pendampingan. Ya, pendampingan pada siswa. Baik, kalau boleh saya ulang ya, strategi yang akan Ibu terapkan yaitu pertama yaitu melakukan pemetaan kesiapan belajar siswa ya. Jadi dari sini Bu Tuti berencana ingin mengumpulkan siswa ya berdasarkan dengan kemampuannya begitu ya. Sehingga mempermudah Bu Tuti ketika mengamati mana siswa yang masih kurang, mana siswa yang sudah mencapai apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensi proses ini ke dalam model PBL ya, problem based learning. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyiapkan soal-soal yang berbeda dari tingkat kesukaran gitu ya. Ya, luar biasa sekali strateginya. Kemudian yang keempat ini adalah melakukan pendampingan yang lebih banyak kepada siswa yang masih kurang ya dalam pemahaman. Begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi strateginya ini sudah rumit dan sudah lengkap kalau saya lihat ya. Nanti saya akan mengamati, semoga bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Tuti. Gitu ya. Nah, untuk strategi ini, penerapan pembelajaran ini kira-kira kapan perencanaannya? Perencanaan yang saya inginkan ya Pak ya, tanggal 8 Mei hari Kamis. Oke. 8 Mei hari Kamis ya. Oke. 8 Mei hari Kamis. Nah, kebetulan saya juga bisa ya. Iya, di tanggal kebetulan saya tidak ada jam mengajar saat itu, saya bisa mengamati Ibu. Iya, baik Pak. Melakukan observasi saat Ibu melakukan kegiatan belajar. Tidak usah tegang Bu ya. Iya, pastinya. Anggap saya sebagai teman sejawat Ibu. Nanti saya akan mengamati dan mencatat apa yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya, baik Pak. Bagaimana? Ya, siap pastinya Pak. Oke, sampai ketemu di hari Kamis. Iya Pak. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih Bu Tuti. Natural Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali anak ya. Selamat siang. Ya, di sini pasti kalian merasa terheran-heran kenapa Ibu mengajak partner Ibu ya, partner mengajar, dia itu Pak Agus. Kenapa ya? Ini Pak Agus akan mengadakan observasi proses belajar mengajar dalam pelajaran geografi, ya. Baik. Pinjam di mana? Rian Mika, kenapa Rian Mika? Rian Mika saja ya? Anak-anak di sini sudah siap untuk belajar? Ada yang mengantuk? Tidak. Pasti ada beberapa yang mengantuk karena jam-jam malam. Bahagia nggak hari ini? Ada cinta nggak hari ini? Kita harus semangat dalam proses belajar. Nah, apabila kalian nanti ada pertanyaan tidak nanti? Ada pastinya ya, nanti akan ada beberapa kelompok yang akan presentasi ini hasil video yang sudah kita berikan minggu lalu. Lihat kan? Kali ini anak-anak ya sebelum memulai proses pembelajaran ya kita akan duduk hening sebentar. Ya, kenapa duduk hening? Agar kalian tidak mengantuk pada proses pembelajaran ya. Dan
Hening dulu anak-anak, hening ya, tolong di belakang anak-anak hening dulu, sikap sempurna boleh, tiduran boleh, bagaimana enaknya kalian ya, enaknya kalian bagaimana? Saya akan menghidupkan musik penenang selama kurang lebih 2 menit ya, 1 menit lah ya. Silahkan duduk dengan enak ya, tanpa ada yang berbicara. Sudah, tanpa ada yang berbicara boleh tutup matanya, posisi yang enak ya.
Anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu mengenai 5 lapisan atmosfer? Ayo, ada yang bisa? Ya, silakan. Yang pertama yang paling dekat troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ya, terima kasih Citra. Dari 5 lapisan atmosfer, ada yang namanya daerah aliran sungai. Minggu lalu sudah dikerjakan sama kelompok 1. Purnami sudah membuat apa itu namanya Purnami? Anak peraga. Miniatur ya, ini yang dibuat Purnami. Oke, Purnami bisa berdiri untuk menjelaskan apa sih ini yang dibuat? Perkenalkan, nama saya Nani Purnami, saya dari kelompok pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aliran sungai. Seperti yang kita ketahui, nah salah satunya itu ada namanya hidrosfer. Ada yang tahu nggak sih apa itu hidrosfer? Lapisan air ya. Nah, hidrosfer itu ada dua, ada namanya perairan di darat, ada juga perairan di laut. Nah, perairan di darat itulah perairan yang pastinya yang ada di darat seperti namanya. Salah satunya itu adalah sungai. Ya, sungai ini adalah suatu aliran air yang memiliki anak rumah juga itu sungai. Nah, sungai ini ada maksudnya alirannya itu dari hulu kemudian ke tengah kemudian selanjutnya ke hilir. Nah, sungai itu memiliki banyak sekali jenis. Ada sungai konsekuen namanya, ada sungai reservoir, ada obsekuen. Nah, bahkan ada sungai namanya sungai permanen, ada sungai periodik, dan juga ada sungai episodik. Nah, ada yang tahu nggak? Menurut pola aliran sungai ini termasuk sungai apa? Ada yang tahu nggak? Padahal minggu lalu sudah dijelaskan sama kelompok 1 ya. Ingat. Nah, itu di situ sungai radial. Kenapa? Karena itu berbentuk seperti jari, gitu ya. Kan ada kayak bentuk jari-jarinya. Nah, ini tuh bisa dibilang nanti sebagai apa tuh anak-anak sungainya. Ini tuh induknya gitu. Nah, sungai itu pastinya memiliki banyak manfaat di kehidupan kita. Ada yang tahu nggak apa satu manfaat sungai? Tempat kita. Ya, benar, Pak. Jadi banyak banget nih pasti manfaat sungai. Nah, coba kalian bayangkan nih, misalnya nih, di sini tuh hujannya lebat banget. Meluap, ya, bener banget meluap. Makanya kita harus hati-hati nih kalau misalnya mandi di sungai, karena biarpun sungai tenang, gimana kalau di hulu tiba-tiba lagi hujan? Kan kita bisa, ya bisa menang kan? Nah, itu dia. Makanya kita hati-hati ya. Dan pastinya kita tetap juga menjaga sungai agar sungai itu bisa dijaga karena sungai itu sangat berfungsi dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Benar sekali ya Purnami ya. Minggu lalu kan sudah dijelaskan sama Purnami, jadi Ibu hanya mengingatkan apa yang disampaikan ke kelompok 1. Terima kasih Purnami, tepuk tangan. Ya, bagus sekali Purnami. Kelompok 1 sudah membuat miniatur. Seperti halnya minggu lalu, Ibu membagikan kelompok sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ada yang suka membuat video, karikatur, miniatur, ataupun artikel. Di sini minggu lalu kan sudah dibagikan, sekarang tinggal kalian membentuk kelompok masing-masing yang sudah kalian setorkan namanya ke Ibu. Yang suka video, kelompok mana? Yang suka artikel, kelompok mana? Karikatur ataupun miniatur ya. Silakan menjadi kelompoknya masing-masing. Jangan jadi
Karena minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian mencari masalah, membuat masalah mengenai kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang sudah siap adalah sebelumnya kelompok ini, ya, semuanya menyukai atau membuat video, ya. Nah, ini kelompok berapa, Nak? Kelompok 7 itu membuat apa? Artikel. Berarti semuanya sudah memang sesuai dengan keinginannya, ya kan? Terus ini kelompok 3 membuat video sudah ditayangkan minggu lalu. Baik. Terus itu kelompok ini kelompok 5 sekarang maju, ya? Ya. Membuat apa, Nana? Membuat video. Ya, oke, bagus sekali. Kelompok 5 dan kelompok berapa sekarang maju? Kelompoknya membuat apa? Video juga. Oke, keren sekali anak-anak kelas 11. Sebelum teman kalian menampilkan materinya, sedikit Ibu menjelaskan mengenai apa sih hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Lapisan air. Kalau tidak ada yang namanya air, kita tidak mungkin akan bisa hidup di muka bumi ini. Ingat anak-anak, hampir 90% di bumi ini dilapisi oleh yang namanya air, ya. Baik, nanti akan dijelaskan ada berapa siklus, ya, di muka bumi ini. Ada 3 siklus atau 4 siklus, atau Indonesia termasuk ke dalam 2 siklus atau 3 siklus hidrologi, ya. Karena kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai silahkan kalian membuat sebuah permasalahan, boleh menggunakan video, karikatur, miniatur, atau artikel. Jadi Ibu akan mendampingi setiap kelompok berupa LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini ketika kelompok 5 maju, silahkan kalian membuat. Nanti kalian ingat untuk mungkin satu kelompok akan mempresentasikan atau memberikan jawabannya, ya. Baik anak-anak, coba kalian lihat tujuan pembelajaran di sini. Coba kalian lihat, ya. Sudah anak-anak? Sudah dilihat tujuannya? Nah, mengenai siklus hidrologi atau siklus air di muka bumi ini, ada 2 media yang bisa kalian buat untuk menjawab. Nah, di sini ada media informasi berbentuk video dan berbentuk artikel. Untuk videonya beserta artikelnya kan sudah share di grup WA, ya kan? Untuk artikelnya. Nah, untuk videonya anak-anak nanti kelompok 5 akan menyampaikan materinya ke depan, ya. Baik, sambil kalian membuat, silahkan kelompok 5 untuk maju ke depan. Oke, di sini semuanya membutuhkan media apa? Video semuanya? Video semuanya lebih senang video? Iya. Coba angkat tangannya yang video. Saya. Oke, baik, pas sekali ya. Kelompok 5 akan menyampaikan materi berupa video mengenai permasalahan siklus hidrologi. Nanti silahkan moderator, ya, untuk menjelaskan materinya di sini, memaparkan materinya, dan juga silahkan nanti tunjuk buat temannya untuk bertanya. Silahkan nanti ada proses tanya jawab. Semua jawaban ini sudah ada di depan, ya.
membantu kegiatan hari ini untuk menjelaskan mempresentasikan tentang 6 fenomena langka di laut. Sebelum mulai mempresentasikan 6 fenomena tersebut, teman saya akan menjelaskan beberapa. Oke, jadi di sini kami mendapatkan bagian memilih materi yaitu lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Tuti tadi, yaitu lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Hidrosfer ini dapat terjaga karena adanya siklus hidrologi yang meliputi evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kemudian hidrosfer ini dapat dibagi menjadi 2 tempat. Yang pertama yaitu perairan darat dan yang kedua perairan laut. Jadi kelompok 5 mengambil tema perairan laut. Mungkin teman-teman semua sudah biasa ya melihat laut yang bergelombang, tapi kali ini kami akan mengulas lebih jauh 6 fenomena langka yang terjadi di lautan. Jadi bisa disimak videonya. So much more Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kelompok 5. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang 6 fenomena langka yang terjadi di lautan. Kira-kira fenomena apa aja ya? Yuk, simak videonya. Teman, tahu nggak fenomena dalam gambar ini? Fenomena ini disebut dengan air laut bercahaya. Kenapa bisa bercahaya? Karena ada reaksi kimia di antara plankton dan oksigen yang keduanya ini menghasilkan bioluminescensa atau sering disebut dengan emisi cahaya yang mengakibatkan air laut bisa bercahaya. Fenomena yang menunjukkan selanjutnya adalah yang dimana air laut berubah menjadi warna merah. Seperti ini dia. Kalian tahu nggak sih fenomena ini terjadi apabila air laut dipenuhi oleh alga merah yang kaya akan pigmen isolir. Alga ini akan berkembang biak dan membuat air laut terlihat menjadi warna merah. Akan tetapi alga ini bisa membahayakan populasi ikan di laut dikarenakan bisa menghabiskan stok oksigen di dalam laut. Minum nomor bunga es. Bunga es ternyata bukan hanya ada di minum karpet gosong saja. Di dunia nyata juga ada fenomena bunga es di atas laut. Fenomena ini bisa terjadi bila suhu sekitar laut sangat dingin. Dengan kecepatan embusan angin yang sangat sedikit. Bahaya ini kalau lama-lama kita tinggal di sini. Sisanya kamu berubah menjadi bunga es. Nah, banyak kan gambar ini? Kira-kira ini gambar apa ya? Ternyata gambar ini adalah gambar garam. Di kolom garamnya di sini berwarna merah. Nah, hal ini disebabkan karena alga merah yang menyerap air laut. Ketika air laut tersebut menguap, akhirnya garam yang terbentuk karena air laut ini berwarna merah. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu busa laut? Ini dia gambarnya. Mungkin terlihat aneh bagi kalian. Busa laut terjadi karena ganggang atau alga. Ketika ganggang atau alga bergumpalan atau disebut algae redox dan membusuk, maka ganggang ini akan menghasilkan fenomena busa laut. Sedangkan populasi ganggang ini biasanya terjadi karena dipicu oleh ketidakstabilan air laut. Nah, fenomena yang selanjutnya disebut fenomena freeze-storm, di mana hal ini biasanya terjadi pada musim dingin. Hal ini terjadi karena muncul air laut yang sangat dingin.
fenomena ini bersuhu 1,9 derajat Celcius di bawah titik nol. Dan suhu di atas permukaan laut bersuhu min 20 derajat Celcius. Nah, fenomena biological ini juga sering disebut dengan ice fever of death atau jam kematian, yang dimana fenomena ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya, dikarenakan bisa membunuh banyak organisme air di dekatnya. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan teman-teman ya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ternyata ini adalah gambar garam. Kok bisa garamnya ini berwarna Scoopy bening? Nah, presentasi dari kelompok 5 ini ada di isu yang pertama. Bisa kalian lihat di LKPI-nya. Ya. Nah, apa yang disampaikan tadi? Ya, mengenai psikologi ya. Oke, sudah dilihat mana? Sejak isu yang pertama bisa terjawab ya kan? Ya. Dan nah, sekarang informasi apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Mengenai apa? Bahwa ada banyak sekali fenomena yang terjadi di laut. Di laut ya. Oke, baik. Saya kembalikan kepada kelompok 5 untuk mengelola kasus. Nah, jadi sekian video dari kami. Mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan. Kami di sini buka 2 orang penanya. Sedangkan nama saya di buku BPDAK ini absen 33. Tadi kan ada yang namanya fenomena busa laut kan ya. Misalnya kita mandi di saat busa laut itu bisa merusak kulit nggak atau berbahaya nggak bagi kita? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari yang ini kami siapkan di jawabannya. Tadi satu penanya. Yang lain dari kelompok lain mungkin. Oh, beda kelompok ya ternyata ya. Beda kelompok. Oh, iya, oke. Kan ada tadi tuh air laut yang bercahaya warna biru-biru itu kapan terjadinya? Bisa kita bisa setiap hari atau sebulan sekali ada istilah gitu. Ya, silakan berdiskusi dengan waktu yang singkat. Baik anak-anak, tadi sudah disampaikan fenomena laut ya. Menurut kalian laut itu termasuk dari lapisan hidrosfer atau tidak? Termasuk. Ya. Kalau misalnya rawa, air tanah itu termasuk. Danau termasuk tidak? Termasuk. Baik. Nah, di dalam RKPD itu sudah Ibu tadi sampaikan bahwa ini baru masuk ke isu yang pertama ya. Untuk isu yang kedua nanti akan disampaikan oleh kelompok. Nah, mengenai apa? Hujan es. Ya, mengenai hujan es. Ya, nanti kalian akan tahu bagaimana sih fenomena hujan es. Apakah di Indonesia pernah dilanda yang namanya hujan es? Sekarang sudah mendengarkan isu yang pertama, silahkan dibuat duluan. Buat LKPD saya. Ini mana jamin tuh apa?
Eva, XIV. Eva apa itu? Yang mana yang mana? Yang air sudah diambil. Kalau ini transpirasi. Baik, anak-anak, ya sekarang kelompok 5. Silakan berdiskusi. Silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari izin menjawab pertanyaan dari Alfredi. Kenapa apakah busa laut berbahaya bagi kulit? Iya, karena busa laut kan terjadi akibat alga yang meledak karena busuk ya. Tentunya sesuatu yang busuk itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, beberapa kali akan dikatakan oleh kelompok 5 kalau busa laut ya, busa laut itu memang sangat berbahaya. Tapi di sini di Indonesia atau di Bali belum pernah ditemukan yang namanya busa laut ya. Itu kalian baru tahu di video tadi kan ya. Nah, itu menambah wawasan nggak? Ya. Tadi yang di belakang ngantuk jadi hilang ngantuknya nggak? Iya dong. Oke, silakan lagi. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Citra, kapan terjadinya air laut bercahaya? Jadi, izin menjawab pertanyaan dari Citra. Jadi, fenomena air bercahaya ini dapat terjadi kapanpun ketika oksigen bereaksi dengan fitoplankton yang menimbulkan bioluminescensi yang bisa membuat air laut tersebut bercahaya. Bisa diterima, Citra? Ya, sepertinya fenomena inilah fenomena langka yang ada di muka bumi ini ya, khususnya yang berada di lautan artinya. Atau mungkin kalian pernah nggak melihat satu fenomena langka apa misalnya baik? Air yang bercahaya pernah lihat? Ada ya? Oke, ya iya baik. Terima kasih anak-anak. Ya, pertanyaan tadi sudah bagus sekali, ya sangat berwawasan. Begitupun jawaban dari kelompok 5 sudah sangat keren sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, jadi kesimpulan dari video yang kami tayangkan tadi yaitu fenomena yang terjadi di laut sebagian besar disebabkan oleh organisme-organisme yang masuk ke laut. Tidak selamanya dari laut itu sendiri. Ada fenomena yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Jadi untuk teman-teman kalau melihat yang aneh-aneh di laut, tolong dijauhi dulu, dicari apakah itu bahaya atau tidak. Dan ada pula fenomena yang tidak berbahaya bagi kita dan bisa dinikmati keindahannya. Jadi sekian dari kelompok 5, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Natural Parmesan. Nah, baik. Sekarang anak-anak coba lihat LKPD-nya semuanya. Isi yang pertama sudah terjawab? Sudah? Sudah semuanya? Ya. Kalau sudah, kita lanjut. Ya, buka dulu kertasnya, anak. Nah, itu ada isu yang kedua mengenai S ya. Kelompok 6 siap? Silakan kelompok 6. Aku sudah selesai.
Pangan jadi. Om Swastiastu. Selamat siang semua. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hujan es. Hujan es merupakan salah satu fenomena yang ada di lapisan hidrosfer. Nah, sebelum ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Nikadek Putra Yudya, absen 24. Perkenalkan nama saya Nikadek Putra Yudya Paramita, absen 20. Perkenalkan nama saya Lima Dedia Prateswari, absen 36. Kenalkan nama saya Madina Nasi Purwodadi. Kenalkan nama saya Kadek Andi Yudi Paramarta dari absen 6. Nah, materi pertama ini akan ditayangkan berupa PPT. Nanti materi yang selanjutnya berarti lewat video ya. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu fenomena hujan es. Kalian pasti udah tahu sih apa sih itu fenomena hujan es? Udah tahu belum? Jadi, fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca ekstrim yang terjadi dalam skala lokal yang ditandai dengan jatuhnya butiran es yang jatuh dari awan. Fenomena hujan es ini biasanya terjadi disertai dengan angin kencang, kilat atau petir, dan hujan lebat dalam durasi yang singkat. Nah, fenomena hujan es ini banyak terjadi pada masa transisi atau pancaroba. Jadi musim pancaroba ini merupakan musim peralihan dari musim hujan ke kemarau maupun sebaliknya musim kemarau ke penghujan. Nah, itu saja. Kemudian dilanjutkan oleh karya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hujan es. Menurut Ensiklopedia Britannica tentang entry tentang hail, jenis-jenis hujan es ada 3. Jenis yang pertama yaitu soft hail. Soft hail merupakan butiran-butiran es yang turun ke bumi yang berdiameter 6 mm. Yang kedua yaitu small hail. Small hail berdiameter hampir sama dengan soft hail, tetapi butiran-butiran esnya lebih padat. Yang selanjutnya yaitu hailstone. Hailstone merupakan hujan es yang paling berbahaya dari hujan-hujan es sebelumnya. Hailstone berdiameter lebih dari 5 mm. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, baik, kami ingin menampilkan video dari kelompok kami. Silakan disimak. Sebentar, ini sudah termasuk kuisi yang kedua ya. Kuisi yang kedua di LKPD kalian. Silakan. Sorry guys, buat lambat. Ingat kalian tadi. Kok bisa ya? Di sini terang banget, terang dari hujan. Saya nggak tahu, di Bali sedang ada musim pancaroba.
coba isian informasi ini. Kalian itu berbicara dengan siapa yang mengenalkan tes? Yuk simak dulu ikut. Penyebab terjadinya fenomena tes karena koreksi pola awan konvektivitas dalam aksesnya dalam lokal, regional, dan lokal. Tes terbentuk karena sistem awan konvektif jenis cumulonimbus. Apakah kalian tahu apa itu awan cumulonimbus? Nah, awan ini berbentuk padat dan lebat. Mana bagian atas awan ini terdiri dari es yang menyebar secara horizontal dan berlandasan hasil atau dapur. Nah, awan ini juga termasuk awan terbesar dari jenis awan yang lainnya. Indikasi terjadinya hujan es. Yang pertama, satu hari sebelum terjadinya hujan es, udara pada malam hari dan pagi hari akan terasa panas dan gerah. Yang kedua, udara akan terasa panas dan gerah diakibatkan karena sinar radiasi matahari yang begitu tinggi ditunjukkan pada pukul 10 sampai pukul 7 bintang timur. Yang ketiga, pada pukul 10 pagi terlihat mulai tumbuh awan cumulus, yaitu awan putih berlapis-lapis yang dimana diantaranya ada satu jenis awan yang isinya berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kol. Yang keempat, tahap berikut pada awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu dan hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus. Yang kelima, pohon di sekitar mulai bergoyang. Yang keenam, biasanya terasa ada udara dingin di sekitar kita. Yang ketujuh, biasanya hujan yang pertama kali turun hujan deras tiba-tiba. Jika hujan yang gerimis, maka kejadian angin kencang jauh dari sekitar kita. Yang kedelapan, jika 1 sampai 3 hari tidak turun hujan pada musim transisi atau penghujanan, maka hujan deras yang pertama kali turun diikuti dengan angin kencang, baik dalam gelombang angin puting beliung maupun tidak. Proses terjadinya hujan es diawali dengan kondensasi konvektivitas yang melewati atmosfer di atas permukaan dan es yang biasanya besar. Dari proses ini ada 2 cara terjadinya atau terjadinya hujan es. Yang pertama, es besar di atmosfer akan turun ke area yang lebih rendah dan aman, maka akan terjadi hujan es. Namun, jika es besar tidak mengalami pencairan dan sempurna, maka tidak akan terjadi hujan es. Yang kedua, kejadian bumi. Uap air dingin akan ditarik ke permukaan dengan gas. Pengguna yang secara mudah ini akan membentuk banyak es yang besar dan dari maka terjadi hujan es. Yang hujan es adalah antara bentuk es air hujan yang turun yang mengalami perkembangan dengan menyerap air-air yang ada di awan cumulonimbus. Biasanya air-air ini akan melewati suhu yang derajat 0 Celcius atau ketinggian 16 Celcius. Nah, itu dia. Itu dia video dari kelompok 6. Mungkin ada pertanyaan dari ada katanya. Di sini saya akan bertanya, apakah hujan es itu memiliki dampak? Jika ada, apakah dampak dari hujan es? Oke, dampak dari hujan es ya. Bisa.
Mahendra Wincana, absen 17. Saya ingin bertanya, kenapa bisa terjadinya hujan es? Prosesnya itu bagaimana itu? Ya, ada dua pertanyaan di sini ya. Dampak hujan es dan bagaimana bisa terjadinya hujan es. Oke, bagus sekali dua pertanyaan ini. Tepuk tangan untuk tadi sudah dijelaskan mengenai hujan es. Pernah kenalan kalian dengan hujan es, anak-anak? Atau pernah mendengar tidak hujan es? Nah, sepertinya di Indonesia pernah terjadi hujan es ya? Kira-kira di mana? Di Bandung. Masih ingat tahun lalu kalau tidak salah? Ya kan? Ya, di Bandung. Nah, fenomena tersebut merupakan fenomena yang langka apa tidak menurut kalian? Langka sekali, yang belum terpikirkan karena Indonesia berapa musim? Dua. Musim apa? Ya. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 6 mengenai fenomena terjadinya hujan es. Kalian lihat sekarang LKPD-nya sudah dijawab anak-anak sampai mendengarkan tadi? Ya, itu merupakan isu yang kedua. Nah, untuk kelompok ini sudah dijawab? Sudah ditanyakan? Sudah? Ya. Sudah? Nah, sekarang sebelum nanti kalian menyampaikan jawaban dari LKPD yang sudah dibagikan nanti ya, Adi ya. Silakan kelompok. Nah, menyampaikan jawaban. Mungkin menjawab pertanyaan dari Lohari. Tadi kan apa dampak dari adanya hujan es? Jadi dampak dari adanya hujan es ini, jika hujan es ini berukuran besar, bisa merusak tanaman-tanaman dan juga genting-genting yang ada di rumah itu bisa terjadi kerusakan.
Dan juga kandungan dari es ini tuh mengandung debu dan partikel es seperti sulfur nitrogen, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga zat-zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada es atau bisa diterima. Saya terima, Ade. Ya, tepuk tangan untuk jawaban kelompok. Pertanyaan kedua. Saya menjawab pertanyaan dari Mahendra Pras. Kenapa terjadinya hujan es? Karena suhu yang semakin tinggi yang menyebabkan terjadinya Mengenai di Lampung, Bandung, Tasikmalaya, Malang, dan lain-lain. Kita tambahin juga hujan es itu bisa terjadi kalau misalnya ada es besar yang dari lapisan atmosfer itu turun ke area yang lebih rendah, maka akan terjadi hujan es. Pas dia meleleh itu kalau nggak sempurna nggak bakal hujan es, tapi kalau sempurna bakal terjadi. Dan juga karena adanya pergerakan massa udara yang naik turun yang disebut dengan updraft atau downdraft, dan lower freezing level yang dimana terjadi pembekuan di lapisan atmosfer yang bernilai suhu yaitu 0 derajat Celcius. Ya, baik, bagus sekali jawaban dari kelompok. Bagaimana anak-anak? Nambah nggak wawasannya? Berarti kalian sekarang sudah tahu tidak ada yang namanya fenomena hujan es di Indonesia. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada yang bertanya, silakan. Siapa yang mau nanya? Sekian presentasi di kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan salam musik. Tadi ada dua fenomena yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 dan kelompok 6. Fenomena yang pertama apa anak-anak yang di belakang coba? Fenomena yang pertama kelompok yang kelima mengenai apa? Fenomena yang kayak yang di air laut Di air laut ya. Ada yang laut bercahaya, terus ada busa laut, terus ada apa lagi? Air merah. Ya, merah, garam ya, karena garam merah ya. Terus apa lagi? Es. Ya, oke. Terus itu isu yang kedua, permasalahan yang kedua mengenai apa? Ya, fenomena hujan es yang melanda Indonesia ya. Yang melanda Indonesia. Oke, nah dua permasalahan ini ya. Ada tidak nyangkut sedikit mengenai fenomena-fenomena yang ada di Indonesia? Ada sudah dijawab ya Kak Dia KPD? Mengenai fenomena-fenomena di Indonesia? Sudah. Fenomena di Indonesia ini sudah ada di video kelompok 6 ya, isu yang kedua. Nah, sekarang sudah semuanya membuat jawaban di KPD-nya? Silakan siapa yang mau menjawab soal nomor isu yang pertama. Oh iya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, yang lainnya dengarkan ya. Perkenalkan, nama saya Nilai Beni dari kelompok 3. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk menjawab mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lautan. Nah, sebenarnya banyak banget fenomena-fenomena yang terjadi di lautan kita ini. Bahkan baru 5% itu yang dijamah di lautan kita ini. Sisanya 95% itu belum tahu ada apa di dalamnya. Tetapi ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di laut. Itu misalnya kayak busa laut. Busa laut ini terjadi karena angin yang kuat, ombak dan arus yang bercampur menjadi satu. Nah, ternyata dari tadi yang saya tanyakan kepada kelompok 5 itu busa laut ini berbahaya bagi kulit. Nah, kemudian yaitu laut bercahaya. Laut bercahaya ini terjadi karena ada reaksi kimia yang diantara plankton dan oksigen. Nah, selanjutnya itu ya bunga es. Bunga es ini terjadi karena suhu sekitar laut sangat dingin dengan kecepatan hembusan angin yang sangat sedikit. Selanjutnya itu garam yang berwarna merah. Kenapa terjadi garam yang berwarna merah? Itu dikarenakan alga merah itu menyerang air laut ketika air laut tersebut menguap. Nah, yang selanjutnya itu bernikel. Kenapa terjadi bernikel? Dikarenakan muncul air laut yang sangat dingin.
sampai 9 derajat Celcius di bawah titik nol. Dan suhu di atas permukaan laut itu bersuhu minus 20 derajat Celcius. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, tepuk tangan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, kalau tadi angkat tangan mengenai apa? Saya sedikit mengenai fenomena busa laut yang mungkin kurang dipahami. Coba kelompok 3, fenomena busa laut. Fenomena busa laut ini itu terjadi karena angin yang kuat, ombak dan arus yang bercampur jadi satu, itu makanya dia menjadi busa laut. Ada lagi yang bertanya? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Simpulkan bahwa fenomena di laut itu sangat beragam, anak-anak, sangat langka sekali. Mungkin susah akan ditemukan. Mungkin ini terjadi di daerah-daerah atau negara-negara lain ya, negara-negara tetangga. Kemungkinan juga kalau di Indonesia sedikit kemungkinan kita menemukan fenomena langka. Contohnya yang kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai green flash, yaitu hanya keberuntungan orang katanya menemukan green flash. Baik, untuk isi yang kedua, siapa yang mau menjawab isi yang kedua? Oke, silakan kelompok berapa nak? Pertama, kelompok 1 ya. Ini saya akan mewakili kelompok pertama untuk menjawab soal nomor 2. Yang pertama itu adalah apa yang kami ketahui tentang hujan es. Jadi hujan es ini merupakan hujan, namun yang turun berkualitas bukan air, melainkan es ataupun diameter es. Dan kemudian hujan es ini tuh terjadi di musim pancaroba, yaitu pada musim pergantian, yaitu dari musim panas ke musim hujan ataupun dari sebaliknya. Di mana fenomena ini tuh disertai dengan angin lebat dan juga petir. Dan kemudian yang kedua adalah jenis-jenis dari hujan es. Ada juga, yaitu ada snowfield, yaitu dengan butiran es itu sekitaran 60 mm. Kemudian ada snowfield itu yang sama dengan snowfield, tapi dia itu lebih padat. Kemudian yang terakhir adalah hailstorm, yaitu yang mana hujan es itu lebih berbahaya dengan diameter itu lebih dari 50 mm. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri akan terjadinya hujan es. Yang pertama itu dimana cuaca itu akan panas dan gerah, yaitu sehari sebelum terjadinya hujan es. Kemudian akan muncul awan. Yang pertama awan cumulus, yang dimana awan itu akan ada keabu-abuan yang seperti bunga kol. Kemudian muncullah awan cumulonimbus, dan biasanya itu udara yang dingin dan juga gerimis disertai dengan angin kencang. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih hujan es itu bisa terjadi. Jadi hujan es itu terjadi dikarenakan kondensasi yang jadi sangat dingin, sehingga butiran air itu menjadi membeku dan turun jatuh ke permukaan bumi. Dan pertanyaan yang terakhir adalah dampak dari hujan es. Nah, dampak hujan es itu kebanyakan ya seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi adalah memiliki dampak yang negatif, berupa seperti merusak tanaman, kemudian merusak genting warga, kemudian adalah menyebabkan luka-luka jika dikenai oleh virus. Nah, itu dia yang saya wakili dari kelompok 1. Kemudian Ada yang bertanya? Bu, sedikit nambahin tadi. Ya. Yang apa? Bagian jenis untuk software itu bukan 60 meter, sama yang bisa dari hailstorm bukan 50 mm, tapi lebih dari 5 meter. Oke, baik, terima kasih informasinya kelompok 6. Saya ingin bertanya, apakah ada caranya untuk mencegah terjadinya hujan es? Kalau ada, mohon dijelaskan. Jawabannya ada. Yang pertama itu dengan cara berlindung pastinya di tempat yang tertutup di rumah. Kemudian berikutnya itu jika kalian lagi mencegah terjadinya hujan es, ya nggak bisa karena kan itu emang nggak proses dari Tuhan. Bukan cara hujan biasa kan? Oh, ini adalah kayak hujan biasa. Bisa dengan melakukan penanaman kembali atau melakukan reboisasi. Itu kan hujan es bencana. Sebentar,
sebenarnya itu fenomena biasa, tapi jarang terjadi karena apa tuh butirannya yang gede itu menyebabkan dia menjadi fenomena yang ekstrim. Ya. Reboisasi, terus apa lagi? Reboisasi yaitu dengan melakukan penanaman kembali, yang dimana kan jika kita melakukan reboisasi ini bisa memberikan oksigen lebih, yang dimana suhu tidak terjadinya pemanasan global. Salah satu penyebabnya itu karena adanya pemanasan global yang menyebabkan itu suhu udara naik turun yang membuat awan cumulonimbus, sehingga awan cumulonimbus ini menyebabkan hujan. Ya, terima kasih Pak Mas. Kalau kalian baru tahu kan bahwa pentingnya kita menanam pohon menjadikan bumi ini lebih hijau kembali. Kalian mau tidak terkena hujan yang namanya hujan es? Tidak. Nah, makanya mulai sekarang kalian harus mengingatkan diri sendiri untuk tidak membuang sampah, tidak membakar sampah, terus itu hidup sehat, terus menanam pohon biar bumi ini kembali hijau. Oke, terima kasih. Informasi ini ternyata sangat sangat kita butuhkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, karena semuanya sudah menjawab ya. Ada yang mau maju lagi atau ingin membacakan jawabannya? Tidak ada? Atau ada? Ya, kalau tidak ada, silahkan kumpulkan hasilnya. Sudah semuanya, Nana? Sudah? Sebelum Ibu ke tahap berikutnya, ada tidak satu orang yang mau menyimpulkan materi kita tadi? Ya, menyimpulkan mengenai fenomena laut dan juga penyakit sederhana saja, Nana. Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi hari ini kami kan belajar tentang hidrosfer. Kesimpulannya itu banyak sekali fenomena yang terjadi di bumi ini, seperti fenomena yang terjadi di lautan ataupun fenomena hujan es. Jadi bisa kalau terjadi fenomena tersebut kita bisa tahulah bagaimana cara menghindari fenomena tersebut dan apa dampaknya bagi kehidupan kita. Baik, terima kasih. Aktif semua dan juga wawasannya sangat luas sekali ya. Nah, untuk kesimpulan dari Ibu adalah benar sekali fenomena di muka bumi ini sangat langka sekali dan kalian mungkin baru tahu sekarang ya kan mengenai fenomena di darat, mengenai fenomena di laut. Nah, sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, sudah semuanya anak-anak? Fokus lagi 5 menit saja ya. Kan kalian bahagia kan sama geografi, senang nggak? Senang, kita akan menjawab 5 pertanyaan ya. Silahkan dijawab ya, mengenai materi kita tadi fenomena laut dan juga fenomena hujan es. Sama 5 menit. Kasi luming orang mo. Itu yang tuh ini. Oke, jangan ribut anak-anak, seperti biasa. Bibirnya dikunci rapat, tangannya yang bekerja.
Ya, isi nama, kelas dan pojok kanan. Ini tuh. langsung ditampilannya ya. Oke, mungkin kalian bisa nomornya cuma 5 menit. Nah, ya. Ya. Ya, kerjakan sendiri dulu anak-anak ya. Tadi kalian sudah mendengarkan dengan baik. Sudah? Ya, kalau sudah akan dikumpulkan. Saya sudah. Iya, ini ya. Ya, oke. Mana nih hasilnya? Ya. Semuanya dijawab ya. Semuanya nggak jawab ini. Tidak boleh mencontek, itu lama ya. Tadi sudah mendengar tadi penjelasan dari teman-temannya. Sudah? Ya, pastinya ya. Tidak usah tergesa-gesa ya, kalau belum selesai dijawab dulu. Cepat sekali jawabnya ya. Berarti kalian sudah mendengarkan dengan baik penjelasan dari ini sudah? Belum ya, nggak apa-apa. Sudah nak? Ya udah. Tidak usah tergesa-gesa ya. Andika Pranata. Absen loh, Mas. Kelas itu. Remaja. Sudah semuanya, Nana? Sudah.
juga miniatur yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Terus sudah ada yang terakhir kita proses tanya jawab ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan refleksi. Ya, refleksi artinya adalah bagaimana kegiatan kita hari ini anak-anak. Senang, bahagia, atau bagaimana? Bagaimana perasaan kalian? Proses pembelajaran kita seperti ini? Senang. Tidak mengantuk? Tidak. Bagus sekali. Tersurat tidak? Apa materi-materi tadi? Menambah wawasan kalian tidak? Pastinya. Nah, menurut kalian apakah kegiatan kita hari ini akan kita lanjutkan minggu depan? Ya. Dan menurut kalian bagaimana? Setuju? Setuju. Baik. Nah, kalau setuju, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan mengenai ya kalian boleh membuat video, artikel, karikatur atau miniatur mengenai atmosfer dan hidrosfer ya. Mohon maaf kalau atmosfer sudah seminggu yang lalu. Hidrosfer ya, hidrosfernya itu kan ada lapisan mengenai air tanah, air rawa dan air danau. Itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti boleh dengan kelompok yang sudah dibagikan, sudah kita sepakati minggu lalu, untuk tugasnya boleh kalian kirim ya ke Google Drive. Dikirimkan ke Google Drive Ibu ya. Minggu depan ya bisa? Bisa. Mungkin besok atau chat WA pribadi boleh mengenai sharing kalian mau membuat video atau karikatur atau artikel ya. Boleh bebas. Sudah Nana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan bersiap tutup bukunya, MKS-nya masukkan ke dalam tas. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah bersiap, akhiri sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini, silakan. Berdiri. Orang bangun santi. Om Santi 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 Om. Baik, selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Pak Agus. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak Agus. Syukurlah. Hari ini kita akan melanjutkan ya kegiatan yang terakhir yaitu mengenai supervisi akademisnya yaitu pasca observasi ya. Karena kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi sebelum observasi kita sudah melakukan percakapan, kemudian lanjut dengan kegiatan observasi. Nah, kali ini kita didampingi sama Bu Eka sebagai pengajar praktik ya. Gimana Bu Eka kabarnya? Baik. Terima kasih atas kedatangannya Bu Eka. Nah, ini rekan saya Bu Tuti yang saya observasi. Baik Bu Tuti, setelah kita melakukan kegiatan yang kedua yaitu observasi, kita langsung saja ya Bu Tuti ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Tuti setelah menerapkan pembelajaran baik yang berdiferensiasi maupun pembelajaran yang tentang sosial dan emosional, mengkaitkan dengan sosial emosional siswa? Ya, terima kasih Pak Agus. Kalau perasaan saya bahagia dan senang sekali saya mendapatkan ilmu yang lebih ya dari, apalagi itu dari teman sejawat yang mengajarkan saya bagaimana belajar yang berbeda, mengajar yang berbeda dari sebelumnya, lebih mengenal karakter siswa, lebih tahu apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu Pak Agus. Baik, mengenal karakter siswa ya. Lebih tahu apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Jadi bagaimana Bu Tuti itu lebih memantapkan lagi ya? Iya, memantapkan dari proses. Ya, dari proses.
Proses di bagian prosesnya Pak Agus. pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Nah, dari apa yang sudah Bu Tuti lakukan tersebut, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut Bu Tuti, apa yang sudah baik dari proses pembelajaran yang Bu Tuti lakukan ya, terutama di area yang ingin Bu Tuti kembangkan kemarin ya. Iya. Saya masih ingat bahwa Bu Tuti yang ingin diobservasi atau ingin dikembangkan yaitu pada berdiferensiasi, strategi berdiferensiasi proses ya. Iya. Oke, bagaimana kira-kira apa yang sudah baik menurut Bu Tuti? Ya, terima kasih Pak Agus. Memang waktu ini saya sempat ingin memantapkan di dalam prosesnya ya, proses pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya lebih mengenal bagaimana sih karakter siswa, terus itu bagaimana sih proses pembelajaran berdiferensiasi, mengumpulkan siswa yang suka sama pembelajarannya lebih condong ke video ataupun lebih condong ke gambar, lebih condong ke poster-poster seperti itu Pak Agus. Jadi saya lebih tahu bagaimana karakter siswa tersebut. Jadi kalau boleh saya ulang kembali, jadi Bu Tuti mengawali bagaimana proses strategi berdiferensiasi proses itu. Bu Tuti mulai dari diferensiasi konten konten ada, kemudian diferensiasi produk ya, yang saya lihat kemarin. Sehingga Bu Tuti bisa membentuk kelompok ya berdasarkan profil belajarnya dan juga minat belajarnya nih. Luar biasa sekali apa yang Bu Tuti sudah lakukan. Nah, sekarang menurut Bu Tuti, kira-kira apa hal yang perlu dikembangkan dari pembelajaran yang Bu Tuti sudah lakukan kira-kira? Ya, di bidang prosesnya tuh yang lainnya Pak Gus. Yang dari area yang Bu Tuti ingin kembangkan. Oh iya, baik. Kelemahannya itu ya Pak Gus ya, di dalam prosesnya itu saya masih belum bisa menemukan yang benar-benar karakter siswa tersebut maunya kontennya seperti apa. Apakah video atau kemarin saya gunakan video, poster atau artikel seperti itu Pak Gus. Masih mengikuti teman-temannya saya lihat ya. Seperti itu Pak Gus. Tapi kemarin juga sudah menanyakan apakah benar-benar kalian memilih konten-konten benar Bu gitu. Tapi mungkin beberapa siswa yang ada di belakang, kelompoknya di belakang itu yang menyebutkannya masih meniru temannya seperti itu Pak Gus. Dan juga ada di teknik stopnya Pak Gus ya. Ya di teknik stopnya. Bagaimana kira-kira? Saya lumayan masih agak bingung di sana apakah saya mengikuti siswa stop gitu atau mengarahkan siswa atau bagaimana, itu pernah saya sih Pak Gus. Jadi Bu Tuti untuk proses strategi berdiferensiasinya, Bu Tuti ketika proses pembelajaran ya, Bu Tuti masih menemukan siswa yang ikut-ikutan ya dengan temannya dalam jadi itu kadang-kadang mengacaukan Bu Tuti dalam hal bagaimana mengenali profil belajar siswa gitu ya, dan juga kesiapan belajarnya. Oke. Kemudian dari segi PSE-nya, pembelajaran sosial emosional. Nah, itu bagaimana tadi Bu Tuti? Yang teknik stop itu ya. Masih apakah saya itu harus mengikuti anak didik atau siswa diam gitu, atau saya ke belakang, ke depan memberikan informasi seperti itu. Yang saya tangkap itu bagaimana Bu Tuti merasakan harus berbuat apa ketika teknik stop ya, pelaksanaan teknik stop. Apakah ikut bersama siswa melakukan teknik stop itu ataukah mengamati siswa gitu ya? Baik, luar biasa sekali ya refleksi dari Bu Tuti. Nah, di sini kira-kira Bu Tuti strateginya nanti kira-kira Bu Tuti. Strategi yang akan Bu Tuti lakukan untuk mengembangkan pembelajarannya menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah Bu Tuti lakukan prosesnya. Ya. Mungkin yang harus saya bisa kembangkan ya, sepertinya saya memang harus konsultasi dulu sama Pak Agus ya, yang lebih tahu apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi. Tapi secara umumnya ketika saya
melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, yang harus saya lakukan adalah mengenali dulu karakter siswa, bagaimana apa yang siswa tersebut sukai, produk-produk apa yang mereka inginkan, seperti itu Pak Gus, dan juga lebih memantapkan di bidang stoknya. Baik, luar biasa ya bagaimana upaya Bu Tuti ingin meningkatkan kembali ya proses pembelajaran yang sudah dilakukan, mulai dari bagaimana Bu Tuti nanti bisa sharing ya dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, mungkin dari teman-teman GP dan juga CGP, kemudian juga mengenali karakteristik siswa lebih lanjut lagi ya, mungkin bisa agar Bu Tuti mampu mengelompokkan siswa secara lebih sesuai dengan karakteristik siswa tersebut, sesuai dengan profil belajarnya, kesiapan belajarnya, dan juga minat belajarnya. Baik, luar biasa sekali Bu Tuti apa yang sudah Bu Tuti sampaikan tadi mengenai refleksi Bu Tuti dalam kegiatan pelajaran yang sudah Bu Tuti lakukan. Nah, di sini izinkan saya juga ya untuk menyampaikan hasil observasi saya terkait proses pembelajaran yang Bu Tuti lakukan. Bagaimana Bu Tuti? Iya, siap. Setuju? Setuju. Baik, kalau sudah diizinkan, saya akan membacakan beberapa ya dan juga hasil observasi saya. Nah, dari yang pertama, dari area yang ingin Bu Tuti kembangkan itu adalah bagaimana Bu Tuti menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses itu yang ingin Bu Tuti kembangkan. Nah, adapun strategi yang ingin Bu Tuti lakukan, yang pertama itu kemarin dari pra observasi itu melakukan pemetaan kesiapan belajar siswa ya berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Nah, itu sudah Bu Tuti lakukan di sini, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Tuti sudah tampak memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kesiapan belajar tinggi ya. Di awal saya sudah lihat ya, itu ada Purnami itu sudah mempresentasikan pengetahuannya ya. Dia sepertinya siap menjadi tutor sebaya ya. Ini luar biasa sekali sudah. Nah, kemudian yang kedua strateginya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan tadi gitu ya. Nah, dari hasil catatan pengamatan saya bahwa Bu Tuti sudah melakukan pembagian kelompok ya dalam beberapa kelompok belajar. Nah, di sini sudah saya lihat berdasarkan profil dan minat belajar siswa ya, mana masing-masing kelompok itu membuat media yang berbeda-beda sebenarnya, media yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan profil belajarnya. Ini sudah tampak ya di situ Bu Tuti sudah melakukan diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan akhirnya Bu Tuti bisa melakukan diferensiasi proses tersebut ya. Nah, kemudian yang strategi ketiga, integrasi strategi diferensiasi itu pada model pembelajaran yang Bu Tuti terapkan, yaitu model PBL ya, problem based learning. Saya sudah melihat dari Bu Tuti bagaimana membagikan LKS ya yang berisi permasalahan itu LKPD ya kepada setiap kelompok serta melakukan pendampingan. Nah, ini strategi berdiferensiasi prosesnya saya lihat di sana bagaimana Bu Tuti sudah melakukan pendampingan ke masing-masing kelompok yang memang membutuhkan pendampingan lebih ya. Itu sudah saya tampak sekali apa yang sudah Bu Tuti lakukan. Nah, kemudian Bu Tuti juga melakukan pendampingan pada siswa yang kurang paham. Nah, itu juga ya ada salah satu siswa saya lihat dari video ya, itu yang tampak kurang paham. Bu Tuti tidak segan untuk datang dan juga mendampingi siswa tersebut sehingga siswa tersebut lebih paham. Ya, dari sekian kegiatan Bu Tuti ini saya rasa sudah sangat baik Bu Tuti ini. Saya sangat apresiasi apa yang sudah Bu Tuti lakukan, kesabaran Bu Tuti juga ya. Nah, saya juga melihat Bu Tuti sudah menerapkan PSE, yaitu bagaimana Bu Tuti melakukan teknik stop sudah baik, itu siswanya sudah mau menurut ya. Namun di sini mungkin saya juga ada selain keunggulan yang sudah Bu Tuti lakukan, ada juga beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi ya. Di hal yang perlu dikembangkan itu mohon izin nih, yang pertama adalah mengenai, kalau saya lihat dari teknik stop dari PSE dulu sebelum ke proses ya, dari PSE itu
mungkin Bu Tuti bisa ikut bersama siswanya supaya kita ikut merasakan bagaimana siswa itu melaksanakan teknik stop, karena kita juga selain seorang guru kan mengajar juga harus fokus ya. Nah fokus itu bisa kita latih dengan teknik stop, apalagi itu jamnya sudah selesai mengasuh ya, siang habis itu kita lanjut. Nah kemudian juga Bu Tuti bisa memberikan sedikit kata-kata ya, rangsangan-rangsangan stimulus kepada siswa, sehingga mungkin dari segi menarik nafas, mengeluarkan nafas seperti apa, jadi itu biar dirasakan oleh siswanya, bagaimana siswa itu merasakan tempat duduknya, duduk santai, rileks, demikian. Bisa menambahkan kata-kata yang bisa menstimulasi siswa untuk lebih fokus, lebih rileks gitu ya. Mungkin itu baru pertama kali ya Pak ya. Tapi sudah luar biasa sekali ya penerapannya. Nah kemudian yang kedua dari penyiapan soalnya Nah itu yang perlu dikembangkan dari soalnya. Saya lihat mungkin sudah itu ada tingkat kesukarannya berbeda, tapi mungkin lebih dispesifikkan untuk siapa soal tersebut. Kan Bu Tuti sudah melakukan pemilahan ya berdasarkan kelompok tersebut, mana siswa yang kira-kira masih kurang paham atau belum paham, mana siswa yang sudah memiliki pengetahuan kognitif yang lebih tinggi ya. Nah itu cenderung cepat selesai ciri khasnya. Nah itu bisa Bu Tuti berikan soal yang kategorinya lebih tinggi tingkat kesukarannya. Luar biasa sekali, tapi sekian yang sudah dilakukan. Dari prosesnya juga sudah menggambarkan bagaimana Bu Tuti melakukan proses strategi berdiferensiasi proses yang sudah cukup masif ya untuk satu kali pertemuan, luar biasa. Ini ke catatan yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran Bu Tuti. Dari proses pengembangannya ada 5 aspek strategi yang Bu Tuti lakukan, hanya satu saja yang masih belum maksimal, perlu dikembangkan. Tapi dari keseluruhan Bu Tuti kemarin ingin mengembangkan dari berapa ke berapa, masih ingat? Iya sampai ke 8 ya. Iya dari 6 ya. Dari 6 ke 8 Oke, luar biasa ya. Kalau saya lihat di sini sudah 8 lebih nih. Ya, luar biasa sekali ya. Luar biasa Bu Tuti. Baik. Nah, sekarang mengenai gini ya sekarang tindak lanjut ke depannya. Ini sekarang kira-kira Bu Tuti setelah selesai diobservasi ini untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya, apa kira-kira yang akan Bu Tuti lakukan dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran? Baik bagus, seperti halnya tadi lebih ke sharing dengan teman yang mungkin lebih mumpuni dalam bidang diferensiasi ya, proses strategi diferensiasi, dan juga seperti apa yang tadi Pak Agus katakan bahwa kekurangan ini yang perlu ditingkatkan, itu yang akan saya tingkatkan nanti ke depannya, seperti teknik stop, terus itu seperti mengelompokkan siswa dengan cara membuat soal yang berbeda tingkatannya, seperti itu Pak Agus. Baik, luar biasa sekali ya. Nanti saya akan sharing-sharing juga dengan Bu Tuti. Saya juga masih belajar. Karena teknik stop ini kita perlu berulang-ulang lakukan gitu. Kayak luar biasa ya. Baik, sekarang mengenai apa yang sudah kita lakukan dari proses awal ya, tidak terkait dengan pembelajarannya, tetapi terkait dengan apa yang sudah Bu Tuti alami bersama saya ya, mulai dari percakapan pra observasi, kegiatan observasinya, sampai kegiatan pasca observasi hari ini. Nah kira-kira apa yang Bu Tuti rasakan atau pengalaman yang Bu Tuti alami selama kegiatan ini, kira-kira Bu Tuti? Pengalaman pertama dari saya Pak, di observasi secara detail ya mengenai proses pembelajaran yang menurut saya masih baru dan juga lebih mungkin akan menjadikan proses pembelajaran strategi pembelajaran saya lebih bagus lagi, mendapatkan ilmu yang pasti, mendapatkan ilmu yang baik untuk kedepannya, bagaimana saya mengelola kelas dengan baik, memproses siswa dengan baik, seperti
Itu bagus dengan ya dari awal kita bicarakan observasi, pasca observasi ya sampai terakhir hari ini gitu. Berarti saya tahu kelemahan saya di mana, terbaik saya di mana seperti itu. Mungkin kelemahannya akan saya jadikan ke depannya untuk saya tingkatkan kembali. Seperti itu bagus. Baik, terima kasih Bu Tuti ya. Nah, kira-kira dari apa yang Bu Tuti sampaikan tadi ada nggak yang hal yang berbeda kira-kira dari proses supervisi akademik yang telah Tuti alami sebelumnya dengan kegiatan yang hari ini telah kita lakukan? Iya, pastinya ada Pak Agus ya. Kan Pak Agus juga yang observasi saya dulu tapi itu bukan strateginya, bukan diferensiasi ya, hanya tahu modelnya itu PBL, Problem Based Learning, cuma ada penilaian saja, tidak ada pascanya, tidak ada seperti ini ya, seperti sekarang ini ya. Apa kelemahan saya, kelemahan apa yang perlu ditingkatkan, apa yang terbaik itu belum ada. Nah, untuk sekarang perbedaannya adalah untuk sekarang ada observasinya sebelum mulai proses pembelajaran. Saya dengan Pak Agus tuh sharing ilmu lah Pak Agus dengan saya bahwa ada strategi yang baru yaitu diferensiasi. Bagaimana letak diferensiasi ini adalah ke karakter siswa gitu Pak Agus. Ya. Berarti Bu Tuti nyaman dengan cara seperti ini ya? Sangat nyaman sekali dan ini merupakan sesuatu yang baru ya, yang harusnya memang diterapkan sebenarnya. Baik, luar biasa ya. Saya juga masih belajar ya, pertama bagaimana melakukan teknik coaching di dalam kegiatan supervisi akademik ini ya. Dari apa yang sudah Bu Tuti sampaikan tadi sudah luar biasa ya. Saya juga baru ya melakukan ini. Jadi ini adalah kegiatan coaching dalam rangka supervisi akademik ya. Ya, kalau yang dulu supervisinya mungkin mengacu pada bagaimana kita menilai atasan gitu ya, dengan bawahan gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih pada kegiatan sharing ya, sharing dan juga rekan sejawat ya. Di sini saya tidak menggurui ya, tidak memiliki pengalaman yang lebih, tidak. Tapi bagaimana saya bisa membersamai Bu Tuti, membangkitkan potensi-potensi yang Bu Tuti miliki sehingga bisa memberdayakan di dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Demikian Bu Tuti. Baik Bu Tuti, kita sudah di penghujung percakapan hari ini. Begitu Bu Eka ya? Refleksinya sudah, kemudian dari observasi dan juga pasca. Terima kasih Bu Tuti, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat Bu Tuti. Sama-sama Pak Agus ya atas ilmunya. Sama-sama ya. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Pak Agus. Hari ini.